Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan hari ini menindaklanjuti pencarian informasi yang sudah kita lakukan kemarin di Segara Kidul ya, Mas Yadi ya, yaitu pencarian Resi Baron Kidul teman-teman. Kita sudah sampai di sebuah sendang yang berada di Nusa Kambangan ya teman-teman ya, Sendang 7. Dan di situ kita menemukan informasi bahwasanya memang dahulu itu ada salah satu sosok yang bernama Baron Kidul itu tengah melakukan suatu upacara di Sendang 7 tersebut guna untuk membuat suatu benda pusaka yang kemungkinan besar itu dibuat untuk kerajaan yang Sinipatara Galunggung maksudnya. Iya, di Adipati Galunggung itu di Galunggung ya teman-teman ya Mas Imam ya. Nah, dan menurut informasi yang saya dapatkan kemarin itu Resi Baron Kidul itu tidak bertempat tinggal di situ teman-teman, akan tetapi itu hanya tempat untuk ritual pembuatan pusaka. Dan informasi yang saya dapat, Resi Baron itu ternyata tinggal di sebuah alas yang bernama alas Samar apa ya Mas Ridho? Samar Mayang. Samar Mayang teman-teman. Dan kita juga belum mengetahui lokasi tepatnya alas Samar Mayang itu di mana. Akan tetapi menurut keputusan kita berdua itu kita menuju di salah satu alas yang dulu pernah kita datangi ketika bersama Mas Gase dan teman-teman ya Mas Yadi ya. Betul. Dan karena di situ itu banyak sekali para sesepuh ya, dalam arti golongan jin tapi yang sudah sepuh-sepuh berada di sekitar alas ini teman-teman. Dan sebaiknya kita mencari di tempat ini aja ya Mas ya. Iya. Informasi detailnya ya. Iya betul. Sebelumnya kita mohon maaf, mungkin teman-teman banyak menanyakan kenapa nggak divideokan. Barangkali teman-teman nontonnya di skip karena kemarin kita memang disyaratkan tidak boleh membawa kamera ketika menuju ke Segara Kidul teman-teman ya. Jadi kita tidak membawa apa-apa kecuali tongkat yang dari Syed Siri Sakoti itu. Nah, kita akan mengeksplor lagi untuk mencari petunjuk di mana keberadaan tepatnya Resi Baron Kidul. Mudah-mudahan di tempat inilah kita bisa bertemu dengan beliau. Oke, kita akan masuk lebih dalam Mas Eko ya. Sebelum kita menuju ke lokasi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Boleh. Oke teman-teman, kita matiin terlebih dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang pantas divideokan kita videokan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ada sosok yang menghalangi kita. Tarik saja Mas Eko. Allahu Akbar. Subhanallah. Kau keluar. Saya tahu kau. Saya tahu kau di situ. Keluarlah. Tampakkan wujudmu. Tampakkan wujudmu. Mau. Tampakkan wujudmu. Turunlah. Aku tahu kau di atas. Paksa Mas Eko, paksa Mas Eko. Paksa Mas Eko. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Allahu Akbar. Hati Mas Eko.
Sepertinya dia tidak mau mewujudkan raganya, Mas Eko. Tepas kah pasak sekali lagi, Mas Eko. Baik-baik. La haula wala quwata illa billah. Tarik, Mas Eko. Siapa kalian? Assalamualaikum. Kau tidak mau menjawab salamku. Sepertinya kau bukan manusia biasa. Saya manusia biasa. Kau dapat melihat sihir yang kutanam di sini. Ya. Siapa kau? Saya sudah terbiasa dengan sihir-sihir yang kau tanam. Makanya saya tidak heran sewaktu diriku melihat ada pertanda sihir di tempat ini. Apa yang ingin kau lakukan di sini? Jadi kau yang memasangnya. Ya, Kau siapa? Siapa nama? Kau tidak mau mengatakan siapa nama. Saya orang baik. Siapa? Jika kau panggil saya Labude. Labude. Baiklah Bude. Saya melihat sihirmu itu sangat kuat. Jika ada manusia yang tidak sengaja menginjak sihir yang kau pasang, pastinya mereka akan terluka. Memang itu tujuanku. Kenapa saya memasang sihir di tanah ini? Jadi begitu. Kau siapa? Dan dari mana? Diri kami berasal dari seberang sana. Maksud dan tujuan saya datang ke tempat ini itu untuk mencari salah satu sosok yang bernama Resi Baron Kidul. Apakah panjenengan tahu? Apakah kau tahu? Apakah Baron di sekitar Kidul? ini ada yang bernama Baron Kidul? Tidak ada. Tidak ada. Kau jangan main-main di tempat ini. Apa yang kau cari tidak ada di sini. Baiklah, Kau datang ke sini hanya ingin merusak tempatku. tidak, diriku tidak akan merusak tempat ini. Diriku hanya melalui saja. Dan apakah ini alas yang bernama alas Samarmayang? Betul, Benar, ini alas Samarmayang. betul. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa? Kau datang kemari untuk apa? Untuk mencari salah satu sosok yang bernama Resi Baron Kidul. Resi Baron Kidul. Tidak ada makhluk yang bernama Resi Baron Kidul. Kau jangan mengada-ngada. Kau datang ke sini hanya ingin merusak saja. Tidak merusak. Saya hanya melihat banyak sihir yang kau pasang, jadi terpaksa saya hancurkan sihir itu. Lalu alasannya apa? Kalau kau datang tidak untuk merusak tempatku ini. Alasan datang kemari itu ingin mencari sosok yang bernama Baron Kidul. Saya ada keperluan dengannya. Saya tidak percaya. Kau mencari di tempat yang salah. Tidak ada makhluk satupun yang bernama yang kau sebutkan tadi. Tapi menurut salah satu sahabat gaib saya, Resi Baron Kidul itu bertempat tinggal di alas mayang ini. Kalau kau tidak percaya apa yang saya katakan, bahwa tidak ada makhluk yang bernama Resi Baron Kidul, ya, kau Ya. pergilah, Mungkin kau tidak jauhilah mengenalnya. tempat ini. Mungkin kau tidak mengenalnya, maka saya akan melanjutkan perjalananku. Kau Akan jangan tetapi, mentang-mentang mempunyai kekuatan, lalu kau seenak saja merusak tempatku ini. diriku tidak merusak. Bukankah kau tadi sudah menghancurkan sihir yang saya tanamkan? Berarti itu Lebih kau baik ku hancurkan merusak sihir daripada yang nanti ada manusia yang menginjak sihir yang kau pasang. memang tujuanku itu. Kedatangan manusia tidak di benar. tempat ini hanya ingin merusak
tempat yang saya tinggali ini. Kau tidak benar jika seperti itu. Jika kau memasang sihir yang begitu dahsyat, maka terinjak oleh manusia yang tidak sengaja lewat di tempat ini, pastinya dia akan terluka. Itu yang saya inginkan. Kau datang ke sini hanya ingin menjarah benda-benda yang ada di sini. Tidak, diriku tidak menginginkan benda-benda yang ada. Kau jangan berdusta, manusia. Sudah banyak manusia yang datang ke sini hanya ingin mengambil benda-benda yang tersimpan di tempat ini untuk kepentingannya diri sendiri. Itu pasti Tapi yang itu akan kau lakukan. Tapi tujuanku bukan itu. Lalu apa tujuanmu? Tujuanku hanya ingin mencari atau bertemu dengan Saya tidak Resi percaya Parungkidul. wajah-wajah seperti ini. Apa? Saya yakin kau ingin mencari suatu benda yang ada di dalam hutan ini untuk kau dapatkan Sudah. dan untuk kau manfaatkan demi kepentinganmu Ini sendiri. benda ini yang Karena aku tidak cari. ada. Ini benda ini. Saya sudah mempunyai banyak benda di rumah. Begini saja. Pergilah jauh-jauh dari tempat Ya, ini. saya akan pergi. Kau keluar Tidak ada dulu dari manusia raga teman yang saya. boleh lagi menjarah benda-benda pusaka Begini. yang ada di dalam tempat Waduh, ini. siapa tadi lah? Lodok apa siapa? Kau sudah diriku sudah berbicara dengan baik-baik. Saya juga katakan dengan Diriku tidak setuju jika kau memasang sihir di sini. apa hak Maka aku akan hancurkan semuanya. ini tempatku. Kau jangan sembarangan manusia. Kau mentang-mentang mempunyai kekuatan. Mas, jadi sosok yang berada di atas sana yang memasang sihir ini itu siapa bernama Ladoh, masa saya lupa, dan dia tidak mengenal sosok yang bernama Parungkidul. Akan tetapi alas Samar Mayang itu benar di sini tempatnya. Ya berarti kita sudah dekat, Mas. Ya kita coba ke Sosok yang tadi Sana. tidak mengenal nama tidak mengenal. Bahkan dia bilang tidak ada makhluk yang bernama Parungkidul di tempat ini. Tadi makhluk cupu kali mas. Nggak tahu, mungkin saja dia Pergaulan. tidak menguasai luas di sekitar alas Samar Mayang ini. Dia hanya beberapa tempat mungkin di sekitar sini saja. Dan dia Bisa jadi. banyak memasang jebakan di sekitar tempat dia tinggal. Jadi kita harus hati-hati. Berarti sengaja dia. Sengaja agar manusia itu terluka ketika melewatinya atau menginjak buhul yang dia pasang. Ya sudah, yang penting kita sudah tahu ini lokasi atau alas yang bernama Samar Mayang. Samar Mayang. Ya udah yuk. Kita lanjutkan ke sana saja. Kita masuk lebih dalam ya. Teman-teman, kita nanti lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuanku. Akhirnya kita bisa bertemu kembali. Sepertinya saya mengenal panjenengan. Kalau tidak salah, Marwa Dewa. Ya, ingatanmu sungguh sangat luar biasa. Mohon maaf, kenapa jenengan tiba-tiba datang menemui kami? Diriku sedang melintas di hutan ini. Lalu diriku sempat melihat kalian tengah menghadapi si makhluk yang sering menebar sihir di tempat ini. Diriku mengira kau sedang dalam kesusahan. Ternyata tuan-tuanku ini
bisa mengalahkan makhluk itu. Alhamdulillah. Tuan Marwadewa, kenapa jenengan tidak diiringi oleh pati-pati panjenengan? Nah, diriku sengaja. Setiap malam Jumat, diriku selalu bepergian. Tidak ada kawalan satupun dari kerajaanku. Jika diriku boleh mengetahui, kalian berdua sedang apa berada di tempat ini? Tentunya kami mempunyai suatu tujuan datang ke tempat ini, Tuan Marwadewa. Kami ingin mencari keberadaan sosok yang bernama Resi Barun Kidul di alas Samarmayang ini. Resi Barun Kidul? Ya. Alas Samarmayang? Kau sudah benar berada di alas Samarmayang ini. Akan tetapi, di tempat ini tidak ada makhluk yang bernama Barun Kidul. Apa kau tidak salah mengucapkan? Resi Barun Kidul, nama itu saya dapatkan dari sahabat dekat saya yang bernama Yang Sidupata. Dan apakah benar sosok yang tadi menebar sihir itu juga mengatakan Resi Barun Kidul itu tidak dikenalinya? Ya, tidak ada makhluk di tempat ini yang bernama Resi Barun Kidul. Sebelumnya, diriku ingin mengetahui mengapa kau mencari makhluk yang bernama Resi Barun Kidul. Ada tujuan apa? Jika kau sedang ada masalah dengan makhluk tersebut, diriku siap membantu dengan pasukanku. Justru kami ingin meminta bantuan kepada nama Resi Barun Kidul itu, Marwadewa. Jadi kedatangan kami untuk mencari Resi Barun Kidul itu ingin meminta bantuan. Setahu saya dan informasi dari sahabat saya, Resi Barun Kidul yang berada di alas Samarmayang ini, beliau seorang resi yang pandai membuat suatu pusaka, dan beliau pernah membuat pusaka untuk Raja Galunggung. Apakah saya Makhluk salah? itu bisa membuat suatu pusaka. Ya. Jadi pusaka itu saya dapatkan dari sahabat gaib saya, dan pusaka itu saya akan meminta bantuan kepada Resi Barun Kidul untuk dibuatkan Benggol Bodroyono. Saya tahu nih dan tujuanmu. Ya, tapi setahu saya, Tuanku, di alas ini tidak ada makhluk yang bernama Barun Kidul. Akan tetapi, jika kau mencari makhluk yang bisa membuat suatu pusaka, memang benar di sini ada salah satu makhluk, tapi dia bernama Dharma Ajisaka. Dia bisa membuat suatu benda pusaka, bahkan diriku pun pernah dibuatkannya, yaitu salah satu Trisula yang sekarang berada di kerajaanku. Tapi apa yang jenengan katakan bahwa benar di sini adalah alas Samarmayang? Ya, Namun benar sekali. jenengan yakin bahwa di sini tidak ada makhluk yang bernama Resi Barun Kidul? Tidak ada. Justru ada makhluk yang juga pandai membuat suatu pusaka yang bernama Dharma Ajisaka. Betul sekali. Apa mungkin Dharma Ajisaka itu mempunyai gelar seorang resi Saya yang kurang kau tahu sebut itu. Resi Barun Kidul? Saya kurang Tapi jika benar, tidak salah lagi. tahu. Pasti Karena dialah. Karena di sini dia tidak mengaku sebagai resi. Dia hanya sebagai pandai besi biasa. Tidak ada julukan resi untuknya. ya, Bahkan jadi, diriku pun tidak menyebutnya. Dia seorang resi. ya, Tuan Marwadewa. Jika kau benar-benar ingin mencari
seorang yang bernama Resi Parang Kidul, maka akan kerahkan seluruh pasukanku untuk mencarinya di sekitar wilayah ini. Kenapa Tuan? Pasukanku untuk mencari Resi Parang Kidul. Jika kau benar-benar ingin bertemu dengannya, Ya, memang tujuanku kemari untuk menemui beliau, Tuan baiklah. Marwadewa. Pasukanku memerintahkan kepada kalian, carilah salah satu makhluk bernama Resi Parang Kidul. Jika kau bisa menemui, akan kuberi upeti yang sangat besar. Jangan khawatir, tuanku. Pasukanku pasti akan mencari sampai ke pelosok negeri. Saya ucapkan terima kasih Marwadewa atas bantuan. Tapi bisa jadi Tuan Marwadewa, apakah Dharma Aji Saka, Saka itu adalah yang disebut Resi Parang Kidul? Soalnya Eyang Silupatara hanya menyebut nama itu, tidak menyebut nama lain. begini saja. Jika kau ingin menemui Dharma Saka, sebaiknya kau datang ke tempat ini besok pagi. Karena Dharma Saka itu makhluk yang sangat tidak bisa untuk bekerja sama dengan siapapun. Sangat susah jika diajak ke bekerja sama. Dia tidak mengharapkan upeti ataupun apa, melainkan dengan kesenangan hatinya kau bisa memerintahkan dia untuk membuat pusaka apa yang kau mau. Akan tetapi jika kau tidak bisa mengembirakan hatinya, mau kau sodorkan beberapa upeti emas ataupun apa, dia akan menolak. Sangat susah untuk diajak bekerja sama. Lebih baik kau datang esok hari. Ya. Kau datang ke sini lagi sambil menunggu prajuritku. Informasi yang dia dapat, apakah bisa membantu kalian? Ya baik Marwadewa. Mungkin saya lebih baik ikuti apa saran panjenengan. Ya, terima kasih jika kau mau menghargai apa yang kusarankan. Diriku sudah banyak dibantu oleh kalian. Bahkan diriku pun bisa bebas seperti ini. Itu berkat kalian dan saudara kalian. Ya. Diriku tidak akan lupa akan hal itu. Maka kau jangan sungkan-sungkan. Jika kau membutuhkan bantuanku, diriku akan siap datang ke tempat kalian mau. Terima kasih atas tawaran jenengan Tuan Marwadewa. Baiklah kalau begitu, insya Allah besok saya akan datang ke tempat ini. Ya, lebih baik kau kembali saja, biar prajuritku yang mencarinya. Terima kasih sekali lagi. Tuan Marwadewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya. Mungkin teman-teman menyimak sendiri tadi. Ini mungkin teman-teman masih ingat ketika kami mempunyai misi dengan Danang Setyoko, Mas Eko. Ya. Sosok yang dulu pernah kita selamatkan, yang dirubah, yang disihir menjadi burung perkutut, Tuan Marwadewa. Tuan Marwadewa, betul sekali.
beliau datang karena melihat kita. Beliau katanya lagi melintas hutan ini dan menanyakan beberapa hal kepada kita, tujuan kita. Lalu memang betul apa yang dikatakan sosok tadi sebelumnya yang memasang sihir itu, tidak ada yang namanya Resi Barong Kidul. Begitu juga yang dikatakan oleh Marwadewa. Nah, karena Marwadewa mungkin tahu tentang wilayah sini, Ya. jadi dia meyakinkan kepada saya bahwa tidak ada makhluk yang bernama Resi Barong Kidul. Lalu saya jelaskan, Resi Barong Kidul itu adalah seorang yang makhluk yang pandai membuat pusaka. Ya. Lalu Marwadewa menjawab, kalau makhluk yang pandai membuat pusaka, bahkan beliau juga, Marwadewa itu pernah dibuatkan sebuah pusaka Trisula, itu bukan bernama Resi Barong Kidul yang bertempat tinggal di sini, melainkan Dharma Ajisaka. Dharma Ajisaka. Ya, Apa Dharma jangan-jangan Ajisaka. itu makhluk yang sama ya Mas? Ya bisa jadi, karena beliau juga meyakinkan bahwa ini adalah alas Samarmayang. Begitu juga yang dikatakan sosok tadi, Mas Eko. Yang Silubatara kan hanya memberitahukan Resi Barong Kidul. Ya, kita nunggu kabar dari Eyang Silubatara. Nah, ini juga Tuan Marwadewa ini menyarankan kalau kita ingin menemui, mungkin kita mau klarifikasi nih, konfirmasi kepada sosok yang disebut oleh Tuan Marwadewa, Iya. Dharma Ajisaka, bahwa apakah beliau juga disebut dengan Resi Barong Kidul atau tidak. Nah, kita disarankan untuk datang besok lagi ke sini, Mas Eko, karena beliau makhluknya agak susah-susah gampang, kata Tuan Marwadewa. Iya. Karena beliau pun belum tentu mau membantu kita, karena beliau itu sikapnya tuh seperti apa ya, kalau dia benar-benar ingin membantu ya sesuka hatinya, Oh, nggak tanpa bisa dipaksa. iya nggak bisa dipaksa, walaupun kita memberikan sebuah hadiah atau upah, kalau memang dia tidak mau ya tidak mau. Itu Itu susah ya. pengalaman dari Tuan Marwadewa yang mungkin sering meminta bantuan dibuatkan pusaka kepada Dharma Ajisaka itu. Ini gimana nih bagusnya? Berarti besok kita kesini lagi. Ya Apa sekarang? kalau sekarang ya kita tidak menjalankan saran dari Tuan Marwadewa, tidak menghargai, karena dua sosok meyakinkan kita bahwa tidak ada bernama Resi Barong Kidul. Tapi kan kita, feeling kita mungkin bisa saja Iya. Dharma Ajisaka itu satu orang ya, karena alas yang kita tuju Benar. benar. Ya. Ya mungkin yang Silubatara hanya tahu julukan dari Resi Barong Kidul. Ya sebaiknya kita ikutan syarat beliau, Yaudah. kita datang pagi dan kita melanjutkan untuk menemui Dharma Ajisaka terlebih dahulu, klarifikasi apakah sosok itu juga mempunyai nama lain yang bernama Resi Barong Kidul. Ya, ya sudah, kita lanjutkan besok ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa menemui Resi Barong Kidul dan meminta bantuan untuk dibikinkan Pongol Putroyono untuk menolong sahabat kita Datuk Situambang Ya. yang keturunannya yang masih hidup, yang sedang terkena musibah Betul. perekonomian, teman-teman. Jika misi ini sudah berhasil kan kita bisa sesegera mungkin Ya, menindaklanjuti misi yang selanjutnya. Ya kan? oke. Ya sudah, teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.